Ibadah pos PWJ GKI Family Palembang Minggu tanggal 7 Februari 2021. Selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Biarlah penyembahan kita pada hari ini mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah ini. Saudara yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Kita naikkan pujian ini, ayat 1, 2, dan ayatnya yang ketiga. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku,
Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Interlude. Ayat yang ketiga, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amat besar, karena terkabullah yang kurindukan melihat Dikau Tuhanku akbar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur nomor 34 ayat yang ke-9. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur nomor 34 ayat yang ke-9. Kalau sudah menemukannya, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian yang kedua. Bagi Yesus ku serahkan, atau genap hartaku ku serahkan. Kita percaya penyerahan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus, maka itulah yang menjadi sukacita kita dalam kita menghadapi berbagai situasi yang berkembang dan yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini. Bagi Yesus ku serahkan. Ayat 1 dan 2. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini dan di hari Minggu ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan jalannya pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan juga menolong hamba-Mu yang menyampaikannya dan mengurapi setiap pribadi yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini. Dan segala sesuatu yang kami dengar boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan perbuatan kami sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Kami tidak mengizinkan segala bentuk kuasa kegelapan setan iblis yang mengganggu dan mau mencuri firman ini. Untuk itu, dengan iman yang ada pada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusirnya, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan melawat kami dan memberkati kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami siap juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam peribadatan kita. Minggu pertama di bulan Februari tahun 2021 adalah satu sukacita tersendiri. Kita masih bisa menikmati ibadah walaupun dalam situasi dan kondisi masa pandemi ini. Ada yang bisa berangkat ke gereja, ada yang hanya beribadah di rumah saja, dan boleh melakukan segala aktivitas sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tema yang akan saya bawa pada renungan kali ini yaitu tentang sukacita di masa pandemi. Kita buka firman Tuhan di dalam Nats, dalam kitab Filipi pasal 4, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan hari lepas hari, serta melakukannya dengan setia. Yang menjadi ayat fokus atau ayat hafalan adalah di dalam ayatnya yang keempat, yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Jadi tema yang saya berikan seperti saya katakan tadi, sukacita di masa pandemi. Kita sudah hampir memasuki, kalau di Indonesia genap 1 tahun ya. Anak saya kemarin bilang sebentar lagi si corona itu ulang tahun yang pertama. Iya, lucu juga ya istilah itu. Ya enggak apa-apa, kita buat sukacita aja situasi ini. Kalau enggak pandai-pandai kita mengatur hati kita, maka masalah yang akan masuk. Jadi ya nanti kalau pas genap 1 tahun di bulan Maret ya, nanti kita tiup lilin
supaya sukacitanya si corona ini tidak bikin sakit orang, tapi bikin orang sukacita gitu. Ya, hafalannya itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, ini ayat yang seringkali kita jadikan apa ya, pelipur lara, penghibur hati saat duka cita itu datang, saat masalah itu datang. Bahkan di dalam situasi yang gawat pun, mari kita menghidupkan ayat ini. Karena ayat ini yang akan, atau kata-kata firman Tuhan ini yang akan membawa kita di dalam sukacitanya Tuhan. Nanti akan saya paparkan pada poin berikutnya. Nah, kalau kita lihat di awal tahun 2021, kemarin saya nonton salah satu infotainment, dia katakan ada 5 pasang artis yang mengalami perceraian. Ini artis ya, bagaimana masyarakat biasa. Jadi awal tahun. Lalu yang berikutnya di awal tahun 2021, kita tahu semua bahwa bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, dan banjir bandang, bahkan banjir yang tidak berkesudahan menerpa beberapa daerah di Indonesia. Yang berikutnya bahwa selama pandemi COVID, banyak sekali perusahaan, usaha, dan berbagai aktivitas seperti sedia kala tutup, bahkan ada yang bangkrut gulung tikar. Sehingga banyak karyawan yang dirumahkan istilahnya ya, yang sebenarnya di PHK. Banyak mereka yang tidak lagi bekerja dan melakukan segala sesuatu di rumah. Dengan situasi itu menambah sakitnya menghadapi situasi pandemi ini. Yang berikutnya bahwa COVID-19 telah memakan banyak korban. Pada bulan lalu Indonesia sudah masuk angka 1 juta kasus COVID. Ini sudah luar biasa ya. Sehingga yang saya mau sampaikan hari ini bahwa COVID ini belum selesai. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati, tetap menjaga diri kita dan menjaga makan kita, menjaga jarak. Ini belum usai, walaupun sudah ada vaksin, yang mungkin beberapa kita, di antara kita sudah menggunakan vaksin, tapi tetap kita waspada dan tetap kita menjaga diri kita. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi seperti ini? Dan bagaimana kita mengatakan bahwa bagaimana saya mendapat sukacita dalam situasi yang boleh dikatakan mencekam. Berikut ada beberapa kesaksian beberapa teman ya yang pernah terkena COVID, lalu kemudian Tuhan mengizinkan mereka untuk tetap hidup. Mereka rata-rata mengatakan bahwa tatkala tersuspek tatkala kena virus ini, lalu dites dan positif, ada rasa takut. Saya tanya lagi, takut apa? Takut mati. Khawatir akan menularkan kepada orang lain, kepada keluarga, ya. Memikirkan betapa panjangnya lamanya isolasi atau masa penyembuhan dan isolasi mandiri. Ya. Jadi khawatirnya banyak, takutnya banyak, dan yang terpikirkan itu adalah segala sesuatu yang menekan. Namun di balik rasa takut dan rasa khawatir itu, mereka mendapatkan perhatian dari keluarga terdekat, support sosial dan juga moral lebih kuat, terutama dari teman-teman, sahabat, dan keluarga dekat. Nah, jadi orang-orang yang pernah kena, pesan-pesan mereka adalah biasakan hidup sehat, makan sehat, tetap semangat, ya, sebab COVID-19 belum selesai walaupun telah ditemukan vaksinnya. Percaya kepada Tuhan dengan disiplin, minum obat, makan, berjemur, ya. Jangan memikirkan sakitnya, tapi pikirkan
bagaimana pertolongan Tuhan. Jadi itu rata-rata yang saya dapatkan dari teman-teman yang pernah terpapar virus COVID-19 ini. Jadi ada rasa takut, bahkan ada yang tidak bisa tidur sampai 3 hari, gelisah, memikirkan apakah saya nanti masih bisa hidup. Jadi ternyata itu yang dirasakan. Nah, kelebihannya buat kita yang belum terpapar, pada bulan ini atau pada tahun ini, awal tahun ini kita sudah banyak mendengar penguatan, kesaksian, dan juga kisah nyata dari orang-orang yang pernah terpapar. Sehingga kita tidak seperti di awal-awal masa pandemi, nggak lagi merasa takut. Takut ada tapi nggak merasa khawatir. Khawatir ada tapi tidak merasa lagi itu menjadi sebuah beban. Dan kita akan banyak ditolong oleh orang-orang yang pernah terpapar. Sehingga ya tugas kita adalah ya benar-benar menjaga diri. Tidak lagi meremehkan situasi ini, apalagi menganggap sudah ada vaksin di masa ini, kita melakukan segala sesuatu dengan bebas sekarang, gitu ya. Tetap kita waspada. Nah, kalau kita melihat apa yang telah ditulis oleh Rasul Paulus ini, dia menulis di bagian kitab Filipi pasal 4 ini, kita ada lihat satu ayat yang tadi saya baca, bersukacitalah. Saat dia menulis bagian ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus sedang berada di dalam penjara. Para penulis Alkitab, peneliti Alkitab mengatakan demikian. Ya, walaupun di dalam kitab Filipi ini kita nggak lihat aku sedang dalam penjara, enggak. Aku sedang terpenjara, enggak ada. Tetapi para penulis, para peneliti sejarah, mereka sepakat mengatakan bahwa Paulus sedang ada dalam penjara. Untuk apa? Untuk menguatkan iman jemaat yang ada di Filipi. Karena kekaisaran Roma pada masa itu menguasai seluruh Asia, yaitu mereka menguasai segala bidang. Lalu mereka, Kaisaran Roma itu mengangkat kaisar itu adalah sebagai orang yang harus disembah. Sehingga orang yang menyebutkan Tuhan selain yang menyembah kepada kaisar, maka resikonya sangat berat. Artinya dianggap sebagai pemberontak, walaupun dia tidak melakukan kriminal. Nah, Paulus demikian, karena dia menyampaikan berita keselamatan hanya dalam Yesus, dan Yesus itu adalah Tuhan, maka Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Sehingga walaupun dalam situasi yang berat, dia mampu dan dimampukan oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, memberikan penguatan kepada jemaat yang pernah ia layani, kepada teman-teman sepelayanannya disebutkan di situ ya. Ada Audia, Sintike, ada Clemens, dan kawan-kawan yang lain yang dia tidak catat namanya. Dan termasuk kita hari ini yang sedang merasakan sakitnya pandemi. Untuk kita tetap bersuka cita. Aku pun sedang mengalami itu, gitu maksud Paulus itu. Sehingga kita sama-sama bersuka cita. Di ayatnya yang pertama, Filipi pasal 4 tadi, saya coba masuk dalam penggalian ya. Yang kita tahu bahwa kondisi penjara pada masa itu sangat kejam. Tidak, ya kalau yang pernah ke penjara melihat situasinya memang kalau Indonesia penuh sekali. Tapi ada penjara-penjara tertentu yang memang mereka kasusnya tertentu pun ya ada fasilitas tertentu. Itu enggak rahasia lagi bagi banyak orang. Tetapi kalau pada masa Paulus, apalagi dia orang yang dianggap memberontak terhadap kekaisaran Romawi, yang tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan, maka itu sangat berat hukumannya. Dan perlakuan mereka terhadap Paulus pun sangat kejam. Sehingga dia menulis di pasal 4, Filipi pasal 4 ayat 1, dikatakan begini, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku
berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Jadi dia minta supaya jemaat di Filipi, teman-teman sepelayanannya, untuk berdiri teguh dalam Tuhan. Walaupun ada serangan, ada pencobaan Bapak Ibu Saudara, ada perselisihan antara mereka, ada yang berbeda pendapat dan pandangan. Bahkan mereka mungkin menghadapi yang namanya ajaran sesat, masalah, tekanan hidup. Paulus katakan, kamu harus hadapi semuanya itu dengan berdiri teguh dalam Tuhan. Dalam Tuhan, dalam kekuatan yang ada pada Tuhan. Dan kemudian dia katakan di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Jadi bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam Tuhan? Maka kita harus menggunakan kata sukacita ini, atau dalam bahasa Yunaninya kairete. Sukacita yang dilahirkan oleh Tuhan bukan karena situasi. Ya, misalnya kita ulang tahun baru kita sukacita. Kemarin kita ikut Natal dan Tahun Baru, kita sukacita karena ada hadiah atau pakaian baru, sepatu baru dan seterusnya. Baru kita bersukacita. Jadi kairete menunjukkan bahwa sukacita yang lahir dalam Tuhan, yang masuk di hati kita, itu akan senantiasa membawa kita pada sukacita Tuhan. Itu maksudnya. Jadi sukacita bukan karena kita hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kecukupan, hidup dalam segala berkat materi yang mungkin bisa kita daftarkan satu persatu. Tetapi sukacita atau kairete yang disebutkan, dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi ini, kairete itu yang membuat mereka sanggup berdiri teguh. Ya, bagaikan batu karang. Sekalipun ada masalah, serangan, pencobaan, sakit, penyakit mungkin, ya, tekanan hidup, harus dihadapi dengan sukacita. Sukacita itu melahirkan iman yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan sukacita yang dikatakan di sini ada terpaut dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku, kata Tuhan Yesus ya, supaya sukacitaku, kairete, ada di dalam kamu dan sukacitamu, yaitu kita, menjadi penuh. Jadi sukacita itu diberi oleh Yesus saat kita menerima Dia sebagai juru selamat. Apa yang menjadi sukacita kita? Ya, sukacita kita nggak lagi kita takut terhadap apapun. Amin. Bahkan terhadap kematian. Sampai Rasul Paulus di Filipi, ada bagian Filipi yang lain, hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi terkait di situ. Terkait dengan yang namanya keselamatan. Jadi sukacitaku, ya kata Yesus, ada di dalam kamu, masuk dalam kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak meluap-luap, penuh. Artinya pas dalam diri kita. Cukup buat kita. Nah, kalau kita sudah bisa mengatasi diri kita bisa menolong diri kita dengan sukacitanya Tuhan, pasti Bapak Ibu dijamin bisa menolong orang lain. Itu tujuannya. Jadi sukacita, kalau kita bicara sukacita, enggak bicara dengan situasi Bapak Ibu Saudara. Seperti awal tahun kita banyak menyaksikan hal-hal yang sangat mendukakan. Bahkan di tahun yang lalu kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi tatkala sukacita Kristus ada di dalam diri kita
dan sukacita Kristus itu memenuhi hati kita, maka itulah yang menolong kita dulu, memampukan kita melihat masa pandemi dan masalah-masalah yang begitu banyak ini, menerimanya dengan sukacita. Jadi terkait dengan keselamatan kita, masa depan kita. Bahkan Mazmur 116 ayat 15. Ada yang tahu ini? Saya bacakan ya. Mazmur 16. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ini yang menjadi sukacita kita. Jangankan masa pandemi, jangankan masalah-masalah hidup, jangankan masalah-masalah rumah tangga, jangankan masalah usaha. Dikatakan Tuhan, kematian kita pun berharga. Amin. Jadi berharganya begini, ketika kita mati, ya Alkitab enggak, seperti saya bilang beberapa minggu yang lalu ya, Alkitab enggak bicara meninggal, tapi mati itulah. Ketika kita mati, maka kata Tuhan itu berharga. Karena apa? Kita berjumpa dengan sang pemilik kehidupan kita. Makanya ketika sukacita Tuhan Yesus masuk dalam diri seseorang, maka sukacitanya Yesus itu yang akan menghentarkan dia kepada kekekalan. Tidak takut bahaya, tidak takut dengan pandemi, tidak lagi khawatir tentang kehidupan ini. Karena jaminan keselamatan dan kehidupan di masa yang akan datang sesungguhnya telah masuk kepada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lebih dalam lagi tentang kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus di penjara tadi, yaitu kitab Filipi ini, maka dia menyoroti dua bagian yang akan menjadi pokok kita. Yang pertama bahwa bagaimana sesungguhnya sikap orang percaya terhadap penderitaan. Dan yang kedua, kehadiran yang Kristus dalam kehidupan orang percaya atau kehidupan umat manusia telah mengalahkan yang namanya dosa. Dua itu kalau kita perhatikan kitab ini. Sangat menarik Bapak Ibu. Jadi minggu ini kita dapat PA ya, pendalaman Alkitab keseluruhan dari kitab Filipi, bahwa kitab ini menyoroti dua hal. Yaitu bagaimana kita menghadapi apa tadi? Penderitaan, ya. Sikap kita bagaimana, dan kehadiran Kristus dalam kehidupan umat manusia telah menyelesaikan dosa dan berbagai penderitaan. Nanti akan saya bahas. Nah, yang pertama, poin untuk kita dapatkan hari ini yaitu sikap kita terhadap penderitaan atau pada masa ini pandemi COVID-19. Apakah kita akan menjadikan ini sebagai yang pertama batu loncatan atau menjadikannya sebagai batu sandungan? Kesempatan kita mungkin mengeluh, menggerutu, apalagi tidak bersyukur dengan situasi ini. Jadi sikap kita yang menentukan. Sikap saudara terhadap penderitaan apa? Saya hanya membuka ada dua hal, yaitu batu loncatan atau batu sandungan. Kalau kita sebut penderitaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya, maka sesungguhnya kita sedang bersyukur atas penderitaan itu sendiri. Atau masa pandemi ini kita anggap sebagai batu loncatan, maka akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita bilang, aduh inilah masa di mana saya akan dalam situasi sulit, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Mau ke pasar takut, mau ke sekolah tidak bisa, mau ke gereja pun dibatasi, dan seterusnya kita berkata demikian. Maka kita termasuk orang yang bersikap terhadap penderitaan atau pandemi ini adalah menjadi batu sandungan. Banyak hal yang bisa kita buat di tengah-tengah pandemi ini. Kita tidak akan kehabisan akal
Karena Tuhan Yesus yang memampukan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Selagi kita jadikan ini sebagai batu loncatan. Tapi persoalannya, kita berada di mana? Golongan menganggap penderitaan atau pandemi ini batu loncatan, atau menganggap masa pandemi atau penderitaan ini adalah batu sandungan. Kita bisa lihat di sosial media, bahkan di TV, ada yang mendukung pemerintahan terhadap pembagian vaksin, ada yang terang-terangan menolak. Ya. Apakah kita jadikan ini sebagai satu situasi yang baik buat kita, buat keluarga kita, buat gereja kita, buat komunitas kita, atau kita jadikan ini sebagai sandungan? Ada yang mengatakan juga ini orang Kristen. Bahkan mereka mengatakan bahwa vaksin itu adalah akal-akalan apa itu? Kuasa kegelapan. Ada orang, mereka sebutkan namanya, ketika orang yang menggunakan vaksin itu dia akan seperti kehilangan hadirat Tuhan. Kok berani gitu loh ngomong kayak gitu tanpa ada satu penelitian dulu. Tiba-tiba dia kehilangan kasih terhadap saudaranya, terhadap suaminya. Jadi sudah dimasuki oleh kuasa kegelapan. Vaksin-vaksin yang akan diedarkan. Waduh. Bersyukur saya baca postingan Pak Pendeta Daniel Ronda, Ketua Umum ya. Dia bahas habis di situ menanggapi orang-orang yang seperti itu. Nah, kita ada di mana? Kita mau ada di pandemi ini ada batu loncatan buat kita, atau kita ada di orang yang selalu menganggap bahwa ini adalah sandungan tersendiri bagi mereka. Nah, kembali kepada kita. Nah, beberapa hari lalu, atau mungkin 1 minggu yang lalu, saya mengikuti mata kuliah psikologi abnormal dari Dr. Lahargo. Beliau adalah utusan Indonesia untuk WHO yang selama ini mengawasi kesehatan dunia lah, Badan Kesehatan Dunia, dan beliau ada di bidang orang yang kelainan jiwa, atau sekarang orang dalam gangguan jiwa, ODJG. Jadi saudara nggak boleh lagi sebut orang gila itu di jalan, tapi ODJG, orang dalam gangguan jiwa. Iya. Ya kayak orang yang misalnya tangannya atau kakinya kurang, nggak boleh kita bilang cacat lagi kan? Kita harus sebutnya apa? Disabilitas, difabel, atau mungkin berkebutuhan khusus. Ya. Artinya WHO sedang mengarahkan kita untuk memanusiakan manusia. Dan beliau berkata begini tentang COVID-19. Dan ini dari WHO. Imun yang kuat, orang yang terpapar virus COVID-19, mereka memang telah diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki imun yang kuat dari Tuhan. Ya, mendapatkan imun yang kuat. Bukan berarti kita nggak kuat. Ya. Kemudian setelah mereka pulih, mereka dapat mentransfusi darah, Pak. Iya, Pak ya. Plasma darah. Ya, istilah kesehatan saya nggak tahu. Yang penting informasi ini menjadi sukacita tersendiri bagi kita ya. Ternyata jangan kita takut dengan orang yang sudah sembuh. Mereka punya kekuatan. Ya mungkin setelah mereka dari rumah sakit, mereka harus isolasi mandiri lagi 14 hari. Nah, setelah 14 hari kemudian mereka masih bisa beraktivitas dan mereka menjadi orang yang sangat kuat. Lalu yang ketiga, ini yang menarik. Kesaksian mereka menguatkan banyak orang. Ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah terpapar, tidak lagi merasa aib. Dulu kan sebelumnya, waduh, disembunyikan lah namanya, identitasnya disembunyikan. Saya lihat berubah. Jadi pandemi ini tidak lagi membuat kita rasa khawatir dan takut. Apalagi informasi dari WHO resmi disampaikan oleh Dr. Lahargo waktu kami kuliah. Jadi membuat yang tadinya rasa takut itu hilang. Jadi
Ada sukacita yang mengalir ketika kita mendengar ada saudara-saudara kita disembuhkan. Bahkan ada yang sedang mengalami masa isolasi, baik di rumah sakit maupun secara mandiri, harus tetap sabar dalam mengikuti situasi ini, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita yang mengalaminya. Ketika kita sembuh, ketika kita pulih, ada beberapa kekuatan yang bisa kita alirkan. Terutama yang saya menarik sekali itu yaitu bagaimana kita menguatkan orang lain di kemudian hari yang terpapar dengan virus ini. Nah, itu sikap kita terhadap penderitaan. Apakah kita jadikan itu sebagai batu loncatan atau sandungan? Dan yang kedua, poin yang kedua yang kita pelajari dari kitab Filipi ini secara keseluruhan, bahwa kehadiran Yesus Kristus dalam penderitaan, artinya dosa, ketelanjangan, dan kemiskinan manusia selama ini menjadi selesai di atas kayu salib. Kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, menunjukkan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus untuk menjadi manusia dan merasakan sakitnya penderitaan manusia dan mengosongkan dirinya taat, bukannya sebagai seorang hamba, tapi dia taat sampai mati dan mati di atas kayu salib bagi dosa dan penderitaan kita. Maka kehadiran Yesus Kristus itulah menjadi jawaban dari segala ketakutan. Hanya Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Seluruh pemimpin agama sampai hari ini, jenazahnya, kuburannya masih ada. Dan mereka masih didoakan oleh pengikut-pengikutnya. Itu yang membuat kita merasa sukacita di tengah-tengah penderitaan. Kristus datang ke dunia ini merasakan penderitaan kita sekalian. Dia bukan hanya datang bagi orang Kristen, tapi dia datang bagi semua orang, semua umat manusia yang punya akal budi, yang punya pemikiran, yang punya hati, yang punya belas kasihan. Dia datang kepada kita untuk menunjukkan bahwa Allah bukan saja memerintah di tahtanya yang kudus, tapi dia datang dalam Yesus Kristus untuk merasakan penderitaan, sakitnya, kuasa dosa dan maut, dan menunjukkan kepada kita sebuah jalan yang hidup, dan kehidupan kekal itu didapati dalam Kristus. Sampai hari ini kita orang percaya, orang Kristen, orang yang hidup dalam Kristus tidak mendoakan orang yang mati. Kenapa? Karena mereka garansinya sudah dapat keselamatan. Mazmur 116 tadi ayat 15 dia bilang, berharga kematian orang yang dikasihinya. Mati aja berharga, apalagi hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Kristus hadir di dunia ini, membawa sukacitanya kepada kita, dan sukacita kita menjadi penuh. Seorang penulis buku mengatakan, bernama John Stott, dalam bukunya The Living Church, bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang belajar. Jadi kalau selama kita hidup sebagai gereja-gereja yang bukan gedung, kita harus terus-menerus belajar dalam situasi ini. Penderitaan membawa kita untuk cerdas menghadapi situasi ini. Pandemi ini membawa kita untuk belajar hidup lebih baik lagi. Tidak hanya sekedar hidup, makan untuk hidup untuk makan. Tetapi pandemi ini atau penderitaan ini, masalah kita, usaha kita yang mungkin sedang surut, membuat kita harus belajar. Belajar menyikapi setiap penderitaan. Belajar menyikapi setiap masalah. Belajar menyikapi setiap situasi ini dengan baik. Jadi penulis ini bilang gereja yang hidup atau orang Kristen yang hidup adalah orang yang belajar. Ketika kita mungkin ada masalah dengan rekan bisnis, maka kita belajar, salah saya di mana? Ya. Ketika kita gagal dalam satu step atau tahap, maka kita berkata, salah saya di mana? Bukan salah siapa.
Kenapa dia? Bukan kita menyalahkan orang lain. Itulah gereja yang belajar, itulah orang Kristen yang belajar. Kenapa usaha saya nggak maju? Kenapa gereja kami nggak maju? Kenapa kita nggak berkembang? Maka kita katakan, apa yang kurang dari yang sudah kita buat? Itu namanya orang yang mau belajar. Saya lihat prestasi anak-anak saya di masa pandemi ini bagus sekali. Semua 8, 9, bahkan yang biasanya enggak matematika dapat 7 atau 6, oh dapat 8 gitu ya. Artinya ketika kita belajar dalam segala situasi, maka kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Terlepas mereka belajar di rumah. Tapi yang jelas, ketika kita tahu, oh lemahnya saya di sini, kekurangan saya di sini, maka kita sebagai orang atau insan pembelajar tadi, maka kita harus menutupinya. Bagaimana kita mengcovernya? Kemampuan saya kurang di mana? Kita belajar lagi. Jadi gereja yang hidup adalah gereja yang belajar. Nah, pada kesimpulannya, pandemi dan penderitaan sama dengan kesempatan melihat anugerah. Amin. Jadi penderitaan atau pandemi COVID-19 ini sama dengan kita melihat anugerah. Jadi bersukacitalah. Yang kedua, penderitaan Kristus sama dengan anugerah keselamatan bagi manusia. Jadi bagi mereka yang sudah terima Yesus, maka bersukacitalah. Karena hidup ini mati, ada kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Maka bersukacitalah. Yang ketiga, sukacita tidak boleh tergantung pada kondisi atau hal-hal yang temporer. Tetapi kita berpikir pada masa kekekalan di dalam anugerah Kristus. Kita ada di tempat ini, di bumi ini. Sama dengan kita berada di kehidupan kekekalan, kata Rick Warren. Lalu saran-saran yang dapat saya sampaikan kepada kita di masa pandemi ini. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat mengeluh, jangan cepat tersandung dengan setiap situasi ini. Tagline kami, baik di LK3 dan saya bawa di dalam pelayanan di GKI Family Palembang, selalu ada harapan. Nah, tanamkan dalam hidup kita bahwa dalam setiap penderitaan masalah yang kita hadapi, pasti ada harapan. Ketika kita ada harapan, maka iman kita dan sukacita kita akan terus penuh dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan takut. Ada 365 kali Alkitab menuliskan kepada kita, jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan sedang mengingatkan kita, jangan takut menghadapi bahaya, termasuk bahaya maut. Apapun bahaya yang akan menimpa kita. Alkitab berkata, jangan takut. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah melimpahkan kepada kami sukacita tatkala kami menjalani masa pandemi. Biarlah kami menikmati masa pandemi ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami menyikapinya dengan sukacita. Dan kami mengerti bahwa penderitaan yang manusia alami, yaitu ketakutan, kekhawatiran, dan pergumulan dengan dosa, telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib dan membayarnya dengan lunas. Untuk itu kami adalah sekelompok orang yang berbahagia dan bersukacita. Sebab sukacita dalam Kristus telah melimpahi kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami juga memberitakan sukacita itu kepada orang yang belum memilikinya. Sehingga mereka pun tidak lagi mengalami ketakutan dan terhadap dosa dan penderitaan. Tapi melainkan mereka melihat bagaimana kehidupan kekal akan mereka terima saat mereka hidup di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memaknai akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kehidupan umat manusia. Sehingga melalui perjamuan kudus ini kami memuliakan nama Bapa di sorga atas rancangan keselamatan yang sudah Engkau karyakan bagi kehidupan kami semua umat manusia di dalam
Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Tuhan yang memiliki hidup dan firman ini. Materaikan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pujian kita yang ketiga. Yesus mencurahkan darahnya untuk mempersiapkan kita masuk dalam perjamuan suci atau perjamuan kudus. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya. Terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama. Yang pertama, mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah benar-benar hidup di dalam ajaran firman Tuhan, menurut kehendak Tuhan, dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Namun kalau ada hal-hal yang telah kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dan berdosa kepada Tuhan, dari perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kita, serta pikiran kita, maka hari ini bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, percayakah kita hanya kepada Yesus
Sang Pemberi hidup yang telah menyelamatkan kita dari bahaya dosa dan maut. Percayakah kita kepada nama Yesus sebagai juru selamat satu-satunya? Dan yang ketiga, ambil waktu sejenak untuk komitmen berjanji kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah lalai memiliki hubungan secara pribadi dengan Dia. Ambil kesempatan ini mengambil komitmen untuk memperbaruinya dan berjanji untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengarkan sabda Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami siap menerima berkat Tuhan dan siap menerima tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada dalam ruangan ini, yang sudah siap mengambil bagian dalam perjamuan suci atau perjamuan kudus ini, silakan nanti mengambil roti dan anggur yang akan saya edarkan. Silakan berdiri. Pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan cinta kasih-Mu, sehingga pengorbanan-Mu yang kami rayakan pada hari ini mengingatkan kami
akan kasih Tuhan yang kekal, yang melekat pada diri kami sebagai orang-orang percaya. Saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada dalam ruangan ini, ataupun yang sedang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Apabila mereka dalam kondisi terpuruk karena banyaknya persoalan hidup yang mereka hadapi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat, kemampuan. Roh Kudus bekerja dalam diri mereka untuk mereka dapat mengatasi persoalan itu, dan dengan hikmat Tuhan mereka menang atasnya. Ada yang ragu-ragu dan diikat dalam kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus kami bebaskan, lepaskan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang kami makan dan kami minum hari ini, yang dilambangkan dalam roti dan anggur ini, telah masuk dalam diri kami sebagai orang yang percaya, dan kami siap menjadi saksi sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian rangkaian pemberitaan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus kita pada hari ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman-Nya dan perjamuan kudus yang boleh kita jalankan bersama-sama, marilah kita memberi persembahan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kantong persembahan akan dijalankan Jesero bagi kita yang ada dalam ruangan ini. Kemudian ada QR atau barcode yang ada di layar kita, bisa dipakai untuk memberi persembahan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja Kemah Injil Pos PWJ Family Palembang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Ku Beri Persembahan. Kita dengar lirik atau notnya terlebih dahulu. Ayat pertama. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ayat 3. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Demikian persembahan yang sudah kita berikan. Biarlah persembahan ini memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Bapa di surga, kami datang kepadamu di akhir daripada ibadah kami pada hari ini. Kami telah memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami dan sukacita kami atas keselamatan, berkat kesehatan, umur panjang yang Tuhan beri bagi kami.
dan terlebih penderitaan dan masalah yang kami hadapi. Kami syukuri itu dalam bentuk kami memberi persembahan kepada Tuhan. Kami juga bersyukur atas berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan di sepanjang satu pekan ini. Kami boleh mampu, itu karena anugerah Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan. Dan pada kesempatan ini pula kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan berbagai kegiatan baik berskala nasional maupun lokal yang akan dilakukan di lingkungan Gereja Kemen Indonesia, konferensi nasional yang akan diadakan di Jayapura, dan konferensi wilayah dan juga konferensi di berbagai daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Mohon kiranya Tuhan memberkati panitia penyelenggara, tuan rumah, biarlah mereka dapat mempersiapkan konferensi ini dengan baik. Dan mampukan hamba-hambamu untuk dapat berpikir lebih baik lagi demi kemajuan pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia secara nasional. Kami juga berdoa buat persiapan dari sekolah yang sedang dirintis, yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, Sulu Pengharapan Bangsa, dalam persiapan dan pemasaran. Kami percaya merupakan sebuah bidang atau pelayanan baru di dunia pendidikan, mampukan tim pemasaran dan berbagai aktivitas yang akan mereka lakukan. Tuhan menjaga dan melindungi sehingga akan ada banyak siswa-siswi yang akan datang untuk menempuh pendidikan di sekolah Suluh Pengharapan Bangsa. Kami percaya sekolah ini akan menjadi suluh dan mendidik banyak generasi penerus bangsa, sehingga bangsa kami senantiasa terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat keluarga-keluarga Kristen, jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar dimanapun dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Kiranya mereka juga dikuatkan. Mungkin saat ini mereka sedang menderita sakit, saat ini mereka sedang menderita aniaya. Kuatkan mereka ya Tuhan, mampukan mereka melewati situasi ini. Karena sukacita yang mereka miliki adalah sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pos-pos pelayanan, baik kontekstual maupun pendirian pelayanan yang lain yang berbasis menolong banyak masyarakat. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat memberi yang terbaik selagi Tuhan memberikan mereka kesempatan melayani. Hiburkan mereka, kuatkan mereka, percukupkan segala kebutuhan hidup mereka, limpahkan mereka dengan kasih karunia Tuhan. Dengan kemampuan-kemampuan lebih, mereka dapat menyembuhkan orang yang sakit, mengusir kuasa kegelapan, dan membuat lingkungan sekitar mereka menjadi lebih baik lagi. Sebab ada tangan Tuhan yang besar dan berkuasa, memampukan mereka untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Bangsa dan negara kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Mulai dari pusat sampai daerah di mana kami ada, Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin kami. Mereka dapat mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan, dan doa kami menyertai mereka, sehingga mereka dapat menunaikan tugas dan pengabdian mereka dengan bertanggung jawab kepada Tuhan dan juga melakukannya dengan baik terhadap masyarakat yang mereka layani. Berikan keamanan dan ketertiban, TNI dan Polri yang menjaganya. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Mulai dari kecukupan ekonomi, materi, dan juga berbagai kesehatan yang kami miliki hari-hari ini Tuhan. Tuhan memperlengkapi kami dengan kekuatan yang penuh, sehingga dalam kami menghadapi situasi ini, iman kami tidak menjadi lemah, tapi kami hidup di dalam pengharapan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami, serta syafaat dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk berdiri. Pulanglah ke tempat kita masing-masing dan lakukanlah segenap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Dan hiduplah dalam sukacita Kristus, sebab sukacita itu akan melahirkan kekuatan dalam kita menghadapi penderitaan. Lakukan segenap firman Tuhan dalam hidupmu dengan sukacita, dengan iman tadahkan kedua tanganmu, serta terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya berkat nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Sumber sukacita itu, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah dan perjamuan kudus kita pada hari ini, tanggal 7 Februari 2021. Melalui mimbar pelayanan ini saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pelayanan dalam ibadah ini, yaitu ibadah Pos PWJ GKI Family Palembang pada hari ini. Dukung terus akan pelayanan GKI Family Palembang yang kami kembangkan sebuah channel yaitu YouTube GKI FPTV dengan men-share-kannya, like dan mensubscribe-nya. Kemudian follow IG kami yaitu GKI Family _Palembang dan juga FB GKI Palembang. Layanan konseling dan doa bisa melalui nomor SM WA yang tertera di layar kita. Tetap menjaga kesehatan yaitu iman, imun dan aman. Ya. Iman, imun dan aman. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu dengan tagline kami selalu ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.